Jauh di bawah tanah, di antara akar-akar tanaman, ada pertarungan yang lagi terjadi. Dan untuk salah satu tanaman paling berharga di Indonesia, pertarungan ini penting banget. Kali ini, kita bakal ngulik kisah para ilmuwan yang berburu pahlawan super berukuran mikro untuk menyelamatkan panen bawang merah. Oke, cerita kita mulai di Enrekang, Sulawesi Selatan. Tempat ini dikenal sebagai lumbung bawang merahnya Indonesia. Tapi, ada masalah besar di sini. Tanah di sana itu jenisnya tanah kars, yang tipis banget dan miskin nutrisi. Coba bayangin deh, susahnya kayak nanam di atas bebatuan. Nah, biar hasilnya tetap banyak, para petani jadi bergantung banget sama pupuk kimia. Ironisnya, senjata andalan mereka itu malah pelan-pelan merusak tanah yang jadi sumber kehidupan mereka. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Gimana kalau pahlawan yang mereka butuhin itu bukan sesuatu yang dibuat di pabrik? Gimana kalau solusinya itu sebenarnya udah ada di sana dari dulu, ngumpet di dalam tanah dan kerja diam-diam? Sebelum kita kenalan sama para kandidat pahlawan super ini, yuk kita pahami dulu seberapa rumit dilema yang dihadapi para petani di Enrekang. Jadi, inti masalahnya tuh gini. Di satu sisi, permintaan bawang merah dari Enrekang itu tinggi banget. Ini penting buat ekonomi di sana. Tapi di sisi lain, kondisi tanahnya memaksa petani masuk ke dalam lingkaran setan. Makin banyak bahan kimia yang dipakai buat naikin hasil panen, tanahnya malah makin rusak buat jangka panjang. Ini kan kayak bom waktu, ya kan? Maka, perburuan pun dimulai. Tapi, ini bukan perburuan harta karun loh. Yang dicari itu sesuatu yang jauh lebih berharga. Mikroba lokal yang bisa jadi sekutu alaminya bawang merah. Para peneliti pun menyisir tanah Enrekang buat nemuin kandidat terbaik. Hasilnya, wow, dari zona akar bawang merah di 4 lokasi berbeda, mereka berhasil nemuin 112 bakteri unik. Ini tuh kayak audisi besar-besaran, tapi levelnya mikroskopis. Tapi ya namanya audisi, nggak semuanya lolos kan? Setelah disaring lagi berdasarkan kemampuannya, pesertanya dipersempit jadi 60 isolat yang paling menjanjikan. Wah, persaingannya makin ketat nih. Dan akhirnya setelah seleksi yang super ketat, cuma ada 23 kandidat elit yang lolos ke babak final. Mereka lah yang bakal diadu habis-habisan untuk ngebuktiin siapa yang terbaik dari yang terbaik. Selamat datang di babak utama. Ke-23 finalis ini bakal diuji dalam 3 kategori krusial yang menentukan apakah mereka layak jadi pahlawan super buat tanaman. Kemampuan mendorong pertumbuhan, menyajikan nutrisi, dan ngasih perlindungan. Tes pertama, seberapa jago mereka jadi personal trainer. Di sini kita nyari bakteri yang bisa menghasilkan hormon IAA. Anggap aja ini hormon penyemangat yang kayak teriak ke tanamannya, ayo tumbuh, lebih tinggi, lebih kuat. Dan lihat nih hasilnya, isolat PL53 keluar sebagai motivator paling top. Dia menghasilkan hormon pertumbuhan paling banyak. Tapi lihat deh nama BN01 sama TP49. Mereka nempel ketat di belakang. Ini semua calon-calon kuat di babak pertama. Ujian kedua, kemampuan sebagai chef pribadi. Gini, tanah itu sebenarnya kaya nutrisi kayak nitrogen dan fosfat. Tapi seringnya nutrisi itu dalam bentuk yang terkunci. Jadi tanamannya nggak bisa makan. Nah, bakteri jagoan harus bisa masakin nutrisi ini biar siap santap. Kalau soal kemampuan menangkap nitrogen langsung dari udara, ini nutrisi paling penting loh, jagoannya adalah isolat BN24. Kemampuan ini tuh luar biasa banget, soalnya bisa ngegantiin pupuk nitrogen kimia yang mahal dan sering mencemari lingkungan. Tunggu dulu. Lihat siapa yang juara lagi. Isolat BN24 lagi-lagi ada di peringkat 1, kali ini dalam kemampuan ngebuka gembok fosfat di tanah. Ini nunjukin kalau BN24 itu bakteri multitalenta, seorang chef andal dengan banyak keahlian. Tes terakhir. Dan mungkin yang paling sangar, kemampuan sebagai bodyguard. Soalnya dunia mikroba itu keras. Bakteri baik harus bisa ngelindungin tanamannya dari serangan penyakit. Salah satu taktik paling cerdas, rebutan sumber daya. Nah, ini dia strategi jenius mereka. Bakteri-bakteri ini ngeluarin molekul namanya siderofor buat nyolong semua zat besi di sekitarnya. Akibatnya, patogen jahat jadi kelaparan sebelum sempat nyerang. Kerennya lagi, mayoritas dari mereka pakai tipe katekol, senjata pengikat besi yang paling ampuh. Pinter banget. Setelah melewati semua tes laboratorium yang berat, akhirnya tiba saat penentuan. Siapa yang bukan cuma jago di atas kertas, tapi benar-benar ngasih dampak terbaik pas diaplikasikan langsung ke tanaman bawang merah. Ini dia, meskipun nggak selalu jadi juara 1 di setiap kategori, ternyata TP49 adalah pemain tim terbaik.
Dalam uji coba di lapangan, dialah yang ngasih hasil paling unggul secara keseluruhan. Yuk, kita bedah profil sang juara ini. TP49, yang ternyata adalah strain dari Bacillus flexus, benar-benar paket komplit, dia pendorong pertumbuhan yang hebat, pinter banget nempel di akar, bahkan bisa bikin semacam perisai pelindung dari biofilm. Pas diuji langsung ke bawang merah, dialah yang secara konsisten bikin tanamannya jadi lebih tinggi, lebih lebat, dan lebih berat. Oke, kita udah nemu satu bakteri juara buat bawang merah di Enrekang. Keren. Terus, kenapa ini penting buat kita semua? Soalnya, cerita ini punya makna yang jauh lebih besar. Yang kita lihat ini sebenarnya adalah pergeseran cara berpikir yang besar. Dari yang tadinya semua masalah disiram pakai kimia, sekarang kita masuk ke era pertanian yang lebih cerdas dan alami. Ini jadi bukti kalau solusi untuk masalah pertanian yang paling sulit seringnya udah ada di alam, tinggal kita temukan aja. Jadi, poin utamanya gini. Dengan mengerahkan pasukan bakteri seperti TP49, kita bisa mulai mengurangi ketergantungan kita pada bahan kimia, menyembuhkan tanah yang udah rusak, dan membangun sistem pangan yang nggak cuma produktif, tapi juga benar-benar berkelanjutan untuk generasi mendatang. Penemuan Bacillus flexus TP49 ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita. Kalau di bawah kaki kita, di udara, dimanapun, ada banyak banget solusi brilian yang nunggu untuk ditemukan. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya ya, pahlawan tak terlihat apa lagi yang sedang menunggu untuk mengubah dunia.